Penyelamatan aset korupsi secara institusional sebagai wujud konkret dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari penguatan kewenangan kejaksaan dalam pemulihan aset. Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak, sebagaimana diatur dalam Pasal 30A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Gagasan penyelamatan aset korupsi tersebut semata-mata dalam rangka pemberantasan korupsi yang diharapkan dapat mendorong percepatan investasi dan sejalan dengan akselerasi program prioritas Presiden dalam reformasi birokrasi tematik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang evaluasi reformasi birokrasi. Dalam pelaksanaan penyelamatan kerugian negara yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat bukanlah hal yang mudah sehingga Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat dan Kejaksaan Negeri di wilayah hukumnya belum optimal dalam penyelamatan aset korupsi. Hal tersebut tergambar dalam rekapitulasi data penanganan perkara tindak pidana korupsi dan penyelamatan kerugian negara periode tahun 2022 sampai dengan Maret tahun 2024 pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, di mana penyelamatan kerugian keuangan negara tidak berbanding lurus dengan jumlah kerugian keuangan negara yang timbul dari perkara tindak pidana korupsi yang ditangani. Setelah dilakukan identifikasi masalah ditemukan masalah utama, yaitu kurangnya pengendalian penyelamatan kerugian keuangan negara melalui penyelamatan aset. Permasalahan tersebut sangat mendesak untuk dilakukan perubahan akan betapa pentingnya penyelamatan kerugian negara melalui penyelamatan aset korupsi. Salam sehat, salam integritas. Saya Muhammad Ridwan Lubis SHMH, peserta PKA Angkatan 2 tahun 2024, mengusung tema aksi perubahan peningkatan sistem pengendalian aset korupsi dalam program penyelamatan kerugian negara melalui sistem informasi pengelolaan aset korupsi atau SIKAT korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. Picus cerdas, pasti bisa. Tahapan kegiatan 1. Pembentukan tim efektif. 2. Melakukan pelaporan kepada mentor, juga persetujuan aplikasi dan konsultasi kepada coach. 3. Melakukan rapat tim efektif. 4. Melakukan fokus grup diskusian dengan Kanwil ATR BPN Sulbar, juga BPKPD dan Dinas Dukcapil Sulbar bersama seluruh Kejaksaan Negeri se-Sulawesi Barat. 5. Melakukan rapat bersama tim IT Kominfo Sulbar dan tim efektif tentang pembuatan aplikasi SIKAT korupsi. 6. Melakukan pembuatan user guide atau manual book penggunaan aplikasi SIKAT korupsi. 7. Melakukan perumusan dan harmonisasi draft MOU bersama Biro Hukum Provinsi Sulbar dan Kanwil ATR BPN Sulbar. 8. Melakukan penandatanganan MOU dan perjanjian kerjasama tentang koordinasi dan kerjasama pelaksanaan tugas dan fungsi pemulihan aset tindak pidana korupsi. 9. Melakukan launching dan uji coba aplikasi SIKAT korupsi. Kami atas nama Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat pada hari ini, Kamis tanggal 11 Juli 2024, meluncurkan aplikasi SIKAT korupsi. 10. Melakukan sosialisasi MOU dan bimbingan teknis penggunaan aplikasi SIKAT korupsi, serta pemberian sertifikat. Publikasi. 1. Publikasi melalui kanal YouTube Humas Kejati Sulbar. 2. Publikasi melalui akun Instagram Kejati Sulbar. Dan 3. Publikasi melalui PTSP Kejati Sulbar. Panduan aplikasi SIKAT korupsi, Sistem Informasi Pengelolaan Aset Korupsi. Terdapat 4 jenis akun pada aplikasi SIKAT korupsi, yaitu akun superadmin, admin, user kejaksaan, dan user publik. Masuk ke website SIKAT korupsi dengan cara mengetik sikat-datarkorupsi.com, kemudian akan muncul halaman login. Masukkan username dan password kemudian klik sign in. Anda akan melihat tampilan depan website SIKAT korupsi yang dimana terdapat menu di sebelah kiri, yaitu Home, Kejati Sulbar,
Kejari Sesulbar, monitoring dan evaluasi dan juga menu administrator. Pada menu Kejati Sulbar terdiri dari beberapa submenu pengelolaan aset tindak pidana korupsi tahap penyidikan berupa pelacakan aset sampai dengan perawatan dan pengamanan aset. Pada menu Kejari Sesulbar terdiri dari beberapa submenu pengelolaan aset tindak pidana korupsi tahap penyidikan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan antara lain pelacakan aset sampai dengan perampasan aset. Pada menu monitoring dan evaluasi terdapat submenu pengendalian pengelolaan aset tindak pidana korupsi, antara lain Nota Dinas Kejati Sulbar, Nota Dinas Aspitsus Kejati Sulbar, dan Nota Dinas Kepala Kejaksaan Negeri. Pada menu administrator terdapat beberapa submenu admin yang dapat mengakses menu baik Kejati maupun Kejari. Submenu user dapat mengakses dan menginput data pengelolaan aset tipikor hanya pada lingkup Kejaksaan Negeri. Sedangkan user publik adalah akun yang diberikan oleh admin atas permintaan user kejaksaan yang diberikan kepada pihak yang beritikat baik yang hanya dapat mengakses submenu lelang aset dan perawatan pengamanan aset. Untuk logout dari aplikasi Sikat Korupsi, kamu dapat mengklik ikon pada sudut kanan atas layar kemudian pilih logout. Manfaat aplikasi Sikat Korupsi. Aplikasi Sikat Korupsi memudahkan pimpinan dalam mengendalikan aset korupsi, memberikan efisiensi waktu dan tenaga dalam penyelamatan kerugian negara, mengurangi risiko kehilangan aset korupsi, mempermudah tugas jaksa eksekutor dalam perampasan aset, sarana informasi dan penyediaan data secara real time, penyerahan dan persetujuan laporan implementasi aksi perubahan kepada mentor. Testimoni. Lakana Sarjana Pemeriksa Hukum, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. Saya Haji Masradi Nadi Aco, SMSI, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Saya Haji Muhammad Rusdi, PLH, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat. Mensupport dan memberikan apresiasi terhadap rancangan aksi perubahan yang digagas oleh Saudara Muhammad Ridwan Bugis, Sarjana Hukum Master Hukum, Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, yang mengangkat tema Sikat Korupsi, Sistem Informasi Pengelolaan Aset Korupsi pada bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. Semoga dengan adanya kolaborasi dan kerjasama yang terbangun ini menjadikan bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat lebih modern yang berbasis teknologi khususnya dalam menyelamatkan aset tindak pidana korupsi. Selamat dan sukses untuk Saudara Muhammad Ridwan Bugis, Sarjana Magister Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberadaan aplikasi Sikat Korupsi atau Sistem Informasi Pengelolaan Aset Korupsi berbasis web sebagai sarana informasi, komunikasi, kolaborasi sangat membantu dalam penyediaan data informasi pengelolaan aset korupsi guna mendukung penyelamatan kerugian keuangan negara di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. Selamat dan sukses untuk Saudara Muhammad Ridwan Bugis SHMH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam integritas. Saya mendukung penuh dan memberikan apresiasi atas aksi perubahan yang digagas oleh Saudara Muhammad Ridwan Bugis melalui Sistem Informasi Pengendalian Aset Korupsi, disingkat Sikat Korupsi, dalam rangka penguatan tugas dan wewenang bidang tindak pidana khusus yang berintegritas, profesional, modern, dan andal berbasis teknologi, khususnya dalam penyelamatan aset tindak pidana korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga aplikasi Sikat Korupsi dapat berdampak dalam penyelamatan kerugian keuangan negara dan dapat berkontribusi dalam peningkatan perekonomian negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.